Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Yayasan As-Siratal Mustaqim yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini pula kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan sholat subuh berjemaah di tempat yang mubarakah ini, yang dilanjutkan dengan kita bersama-sama mendengarkan kajian Islam tentang ilmu agama Islam. Ini adalah merupakan sebuah keuntungan bagi kita semua, lebih-lebih di mana dikatakan barang siapa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, bukan sholat subuhnya, sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu adalah fadilahnya lebih baik daripada dunia beserta isinya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh, rakaat fajar sebelum subuh itu fadilahnya adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dalam sebuah keterangan dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu ala syai'in minan nawafilih asyaddu ta'ahudan minhu ala rakaatil fajri. Nabi tidak pernah menjaga solat sunnah melebihi perhatian beliau kepada sunnah-sunnah selain qobliyatus subhi. Qobliyatus subhi itu hanya 2 rakaat, di mana Rasulullah tidak pernah solat qobliyatus subhi melebihi dari 2 rakaat. Begitu besarnya fadilah solat sunnah sebelum subuh, sehingga Rasulullah bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar, yakni salat sunnahnya, ya, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan kita ke jalan yang terang benderang ini, yakni alam Islami. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menambah ilmu kita sehingga dan juga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan kami sampaikan pada saat ini yaitu tentang kitabus shalah di dalam kitab Muhaddab, ya, juz 1. As-salawatul maktubat khamsun. Solat yang telah ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah adalah ada 5. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, lamma rawa Talhatu ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan, yaitu Talhah ibnu Ubaidillah, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, bahwa dia telah berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min ahli Najdin tha'irur ra'sih nasma'uh dawi sautihi wa la nafqahu ma yaqulu. Pada suatu saat datanglah seorang laki-laki dari ahli Najd. Ahli Najd ini adalah penduduk Najd, ya, ada nama sebuah desa yang rambutnya acak-acakan, tidak rapi, tidak disisir, rambutnya acak-acakan, ya. Dia mendatangi Rasulullah. Nasma'u dawi sauti, kami, kata para sahabat,
mendengar apa yang dia katakan. Wala nafqahu ma yaquluh, dan kami juga tidak mengerti apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Hatta dana minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa, maka ketika dia berada di sisi Rasulullah, yas'alu 'anil Islam, dia bertanya tentang Islam. Faqala, maka dia berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alaika fil yaumi wal lailah. 5 salat yang telah ditetapkan kepada kalian sehari semalam. 5 salat yang telah ditetapkan kepadamu sehari semalam. Jadi sehari semalam yang wajib kita lakukan ada 5 salat, tidak boleh ditinggalkan. Faqala, maka berkata laki-laki tadi, hal alayya ghairuha, apakah bagi saya ada kewajiban yang lain? Faqala, maka berkata Rasulullah, la illa an tatawwa'ah, tidak ada kecuali engkau ingin tatawu, ingin berbuat sunnah. Contohnya di dalam hadis yang lain dikatakan illa an-nawafilah, kecuali engkau ingin melakukan hal yang sunat-sunat. Kemudian ditanya lagi, hal alayya wairuha, apakah juga ada kepada saya lagi ya Rasulullah? La illa an tatawwa'ah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, syahrul Ramadan, siyamu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Bertanya lagi orang tadi kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah juga ada yang lain untuk kami, untukku ya Rasulullah? La illa an tatawwa'ah. Maka kemudian juga Rasulullah bersabda, az-zakatah, yakni zakat. Ya. Kemudian setelah bertanya seperti itu, laki-laki itu meninggalkan Rasulullah. Fa'adbara ar-rajulu, maka orang laki-laki itu pergi begitu saja, dan dia berkata sambil berkata, wallahi la azidu wala anqusuh. Demi Allah, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari yang 5 itu. Jadi orang itu berjanji di hadapan Rasulullah dan bersumpah tidak akan meninggalkan, akan melebihi dan mengurangi apa yang diperintah oleh Rasulullah tadi yang dijelaskan, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat ini hukumnya adalah wajib. Siapakah yang diwajibkan untuk sholat? Wala yajibu dzalika illa ala muslimin. Ada syarat yang perlu ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Wala yajibu dzalika illa ala muslimin, dan sholat itu tidak diwajibkan kecuali kepada orang muslim. Orang muslim wajib sholat dimanapun berada, dalam keadaan seperti apapun wajib sholat. Ya. Dalam keadaan tidak bisa berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk, sholat sambil tidur. Tidak bisa tidur, kaifa sya'a, bagaimanapun dia bisa sholat dengan cara seperti apapun. Yang penting dia sholat. Lagu bagaimana dengan orang kafir? Fa ammal kafiru fa in kana aslian lam tajib alaihi. Maka adapun orang kafir, maka jika dia kafirnya kafir asli, maka tidak wajib melakukan salat. Wa idza aslama lam yukhatab biqada'iha liqaulihi azza wa jalla qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dan ketika dia masuk Islam, orang kafir asli tadi masuk Islam, ada orang Hindu, orang musyrik, orang Kristen masuk Islam. Ini kan orang kafir asli, Pak. Hindu kafir asli, bukan karena Islam murtad ya. Islam kemudian kafir, kemudian murtad, keluar dari Islam. Jadi kafirnya asli seperti Hindu, orang-orang yang syirik mulai dulu ini ya. Ketika dia masuk Islam, maka dia tidak dituntut untuk mengqadha salatnya. Untuk mengqadha salat selama dia dalam keadaan kekafiran. Karena apa? Karena adanya perintah dari Allah sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang kafir,
jika dia berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka mereka diampuni oleh Allah segala apa yang telah lalu. Jadi kalau orang kafir setelah masuk Islam tidak ada dosa yang dihitung, Pak. Semua akan dihitung dari nol lagi. Banyak orang-orang mu'allaf ini semua dari nol lagi. Setelah mu'allaf harus belajar sholat. Tapi kalau tetap tidak belajar, hanya masuk Islam saja, sama aja dengan bohong. Karena apa? Perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Perbedaannya, al-farqu bainana wa bainahumus sholah. Perbedaan, ya, yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia benar-benar telah kafir, telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tegakkanlah sholat. Ya. Wa li'anna fi ijabi dzalika alaihi tamfiran 'anil Islam fa ufiya anhu. Karena sesungguhnya jika qada sholat itu diterapkan kepada orang yang masuk Islam, ya, dari orang yang kafir asli masuk ke Islam, tanfiron anil Islam, maka dia akan lari dari Islam. Ada orang mau masuk Islam, harus qada sholatnya, sudah umur 5 tahun dia harus qada sholat, tidak boleh. Dia lari. Orang yang masuk Islam kan merasa diberatkan, fa'ufiya anhu, maka diampuni, dimaafkan dalam Islam atas kekafirannya itu. Sebagaimana Allah tadi disampaikan, kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, diampuni sudah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka seperti di awal lagi dia baru dilahirkan lagi, dihitung sejak dia masuk Islam tadi. Yang kedua, kafir karena murtad. Wa in kana murtaddan wajabat alaihi. Tapi jika ada orang kafir karena dia murtad, keluar dari Islam. Murtad ini banyak macamnya, Pak. Kadang kita itu murtad tidak terasa. Banyak ungkapan-ungkapan yang lafaz-lafaz yang kita ucapkan, yang lafaz itu, ungkapan-ungkapan itu menyebabkan kita bisa terjerumus dalam kekafiran. Tapi kita tidak pernah mengira, tidak pernah menilai bahwa ungkapan itu membuat kita itu menjadi orang kafir, Pak. Membuat kita menjadi murtad, tidak sadar. Wa idza aslama lazimahu qada'uha li'annahu taqada wujubaha wa qadara 'ala at-tasabbubi ila adaiha. Dan ketika dia sudah masuk Islam lagi, dari murtad kembali ke Islam, maka wajib baginya untuk mengqadha salat-salat yang telah ditinggalkan. Ada orang Islam kemudian dia murtad kafir, dia tidak salat sekian hari, maka wajib untuk mengqadha salatnya ketika dia masuk Islam. Karena dalam semasa murtadnya kewajiban salatnya tetap berlaku, Pak. Ya, tetap berlaku. Kemudian yang kedua siapa? Ini orang murtad, Pak, ya. Orang murtad. Bukan hanya orang murtad, jadi orang-orang, ya, yang meninggalkan sholat wajib mengqadha sholatnya siapa saja. Bahkan sholat sunnah itu tidak usah. Kalau punya hutang wajib tidak usah sholat sunnah, sholat wajibnya aja diqadha, Pak, ya. Soalnya zuhur 10 kali tidak sholat karena kerja. Zuhur itu tidak usah sholat qobliyah atau ba'diyah, ngqadha sholatnya aja. Zuhurnya yang punya hutang kemarin itu diqadha. Itu lebih baik, Pak. Ya. Qadha sholatnya saja, tidak usah sholat sunnah. Aduh, saya kemarin 1 minggu yang tidak sholat zuhur, saya sholat, tidak usah sholat sunnah, qadha sholatnya saja. Karena itu yang wajib. Kalau sunnah kan hubungan sunnah, yang wajib mengqadhanya tadi. Yang kedua yaitu tadi orang muslim yang wajib, ya. Yang kedua balighin, orang yang baligh, ya. Wala yajibu dzalika illa ala muslimin. Balighin yang kedua adalah orang yang baligh. Wa amma as-sabiyyu fala tajibu alaihi liqaulihi rufi'al qalamu an salatin.
Jadi orang balighh itu wajib melakukan sholat. Tapi kalau belum balighh maka tidak wajib melakukan sholat seperti anak-anak. Ya, karena anak-anak ini kan belum ada kewajiban untuk melakukan sholat. Ya. Tapi cuma hukumnya disunnahkan ketika dia umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun maka dia dipukul, Pak. Biar dia terbiasa melakukan sholat. Mulai dari umur 7 itu diajari untuk sholat senantiasa tepat waktu melakukan sholat. Sampai umur 10 tahun dia harus dipukul untuk melakukan sholat jika dia meninggalkan sholat. Ya. Wa ammas sabiyyu, adapun anak kecil, anak-anak, fala tajibu alaihi, tidak wajib sholat bagi anak kecil tadi, bagi anak-anak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salatin, bahwasanya catatan-catatan itu diangkat dari tiga golongan. Yang pertama anis sabih hatta yablugha. Ya, yang pertama adalah dari anak-anak catatan itu tidak dicatat dosa-dosanya tadi. Anak-anak melakukan dosanya tidak dicatat. Kenapa? Karena memang ada hadis Rasulullah yang seperti ini, Pak. Karena belum baligh. Kita itu dituntut ketika kita sejak baligh. Kalau sebelum baligh kita tidak dicatat amal kita, Pak. Ya. Anis sabih hatta yablugha. Jadi yang pertama adalah anak-anak sampai dia baligh. Jadi anak-anak yang tidak dicatat, Pak. Yang kedua wa anin naimi hatta yastayqidha. Yang kedua adalah orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Jadi kalau tidur melakukan ini itu tidak dicatat karena hilang pikirannya, akalnya hilang. Wa anil majnuni hatta yafiqah, dan orang gila sampai dia sembuh itu tidak dicatat, Pak, perbuatannya. Ya. Wala yajibu alaihi al-qada'u idza balagha li'anna zaman as-sawri yatulu, dan anak-anak itu tidaklah diwajibkan untuk mengqada salatnya ya ketika baligh, karena sesungguhnya waktu zaman kekanak-kanakan itu sangatlah lama. Jadi kalau anak-anak disuruh bayar mengqada salat itu berat rasanya ya. Oleh sebab itu maka tidak diwajibkan bagi anak-anak untuk mengqada salatnya tadi. Falau awjabana al-qada la syaqqa fa'ufi anhu. Ya. Maka andai kata kami itu mewajibkan salat kepada anak-anak tadi untuk mengqada salatnya di masa anak-anak yang tidak salat, la syaqqa fa'ufi anhu. Niscaya mereka akan kesulitan, merasa berat. Fa'ufi anhu, maka diampulilah untuk tidak melakukan salat tadi. Yang ketiga adalah akilin, orang yang berakal. Orang yang berakal. Wa amma man zala aqluhu bi jununin aw igma'in aw maradin fala tajibu alaihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin. Seperti tadi yang diungkapkan ya. Adapun orang yang tidak punya akal, hilang akalnya, tadi kan syaratnya harus punya akal. Bagaimana dengan orang yang tidak punya akal? Ini akan dijelaskan. Adapun orang yang tidak ada akalnya, hilang akalnya karena kegilaan atau karena ayan. Ada penyakit, Pak. Kadang ayan ini kan tahu-tahu pingsan begitu saja. Au maradin, atau karena sakit. Fala tajibu alaihi, maka tidaklah wajib bagi mereka itu untuk mengqada salatnya. Liqaulihi, karena adanya perkataan Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an salatin, qalam itu diangkat, catatan itu diangkat dari 3 golongan. Fanassu 'alal majnun, maka hadis ini menjadikan nas atas orang-orang yang gila tadi. Wa qisna 'alaihi kullaman zala aqluhu bisababin mubahin. Dan kami mengkiaskan atas hadis itu untuk setiap orang yang hilang akalnya karena sebab-sebab yang diperbolehkan. Ada orang hilang akal, Pak, sebabnya memang diperbolehkan secara syar'i, boleh, tidak ada masalah. Tapi ada orang yang hilang akalnya karena hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syar'i, dilarang. Seperti orang yang mabuk-mabukan, tahu-tahu dia pingsan dan jadi kalau dia hilang akalnya, gila, karena
hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, ya maka dia tidak usah mengqadha salatnya. Fala tajibu alaihi, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha salatnya. Wa man zala aqluhu bi muharramin kaman syaribal muskir. Dan barang siapa yang hilang akalnya karena perkara-perkara yang diharamkan, seperti orang yang minuman khamr, ya, minum-minuman yang diharamkan, ya, au tanawala dawain min ghairi hajatin fazala aqluhu wajaba alaihi alqada. Dan barang siapa hilang akalnya karena perkara-perkara yang diharamkan, seperti minum-minum yang minuman yang memabukkan, atau dia minum obat-obatan tanpa keperluan, tidak sakit tanpa keperluan, artinya seperti dia sakit kemudian minum obat itu menjadikan dia menjadi pingsan dan lain sebagainya, fazala aqlu, maka kemudian yang menyebabkan dia hilang akalnya, wajib alaihil qada, maka wajib baginya untuk mengqadha salatnya. Idza afaqah, ketika dia sudah sadar, ya, ketika sudah sadar, maka berapa salat yang ditinggalkan itu semua harus diqadha, harus dibayar hutangnya, ya. Li'annahu zala aqluhu bi muharramin falam yaskut anhul farduh, karena sesungguhnya kehilangan akalnya tadi karena perkara-perkara yang diharamkan, maka fardu kewajiban itu tidaklah jatuh darinya, tetap wajib melakukan sholat. Yang keempat, siapa yang wajib sholat? Pertama orang muslim, kedua orang balighh, ketiga yang punya akal, yang keempat adalah tahirin, orang yang suci. Yang suci. Adapun orang yang suci ini adalah orang yang suci dari hadas, hadas kecil dan hadas besar, ya. Contohnya orang yang tidak suci seperti orang haid, maka kita akan bahas di sini. Wa ammal haidu wan nufasa fala yajibu alaihima fi'lus shalah lamma dzakarnahu fi babil haidih. Dan adapun orang yang haid dan orang yang nifas, maka tidak ada kewajiban atas keduanya untuk melakukan salat, seperti apa yang telah kami jelaskan di dalam bab haid, di dalam bab haid kata Abi Suja, ya. Jadi kalau orang haid dan orang nifas tidak wajib melakukan sholat, juga tidak wajib mengqadha sholatnya. Fa in janna fi halir riddati fa fatahu salawatun lazimahu qada'uha. Maka kembali ke bab yang gila tadi, maka jika ada orang gila di waktu dia murtad, maka kemudian hilanglah kewajiban karena dia tinggalkan, dia meninggalkan sholat tadi, tapi dia wajib membayar, melakukan mengqadha sholatnya tadi. Andai kata ada orang gila, ada orang murtad, kemudian ketika murtad orang itu menjadi gila, Pak. Bagaimana dengan apa sholatnya tadi? Tadi diterangkan bahwasanya orang gila itu tidak usah mengqadha sholat. Tapi karena dia gilanya dalam keadaan murtad, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Andai kata dia gilanya tidak dalam keadaan murtad, maka tidak wajib mengqadha sholatnya. Karena kegilaannya berada waktu dia ke dalam keadaan murtad, maka wajib baginya untuk mengqadha sholatnya. Wa in hadatil mar'atu fi halir riddati fa fataha salawatun lam yalzimha qada'uha. Dan jika ada seorang perempuan yang haid di waktu dia dalam keadaan murtad, maka dia hilanglah kewajiban dia meninggalkan salat beberapa salat gitu. Salat yang diwajibkan tidak wajib baginya mengqadha salatnya. Jika ada orang perempuan murtad, kemudian dalam masa murtadnya dia haid, dia tidak wajib mengqadha salatnya. Beda dengan orang gila tadi. Beda dengan orang gila tadi. Li'anna suqutas salati 'anil majrunih litakhfif. Karena sesungguhnya gugurnya salat dari orang gila itu karena untuk meringankan.
Wal murtaddu la yastahiqu litakhfif, dan orang yang murtad tadi tidak berhak untuk diberikan keringanan. Wa suqutus sholati anil haidi azimatun, dan gugurnya kewajiban salat dari orang yang haid itu, gugurnya qada salat dari haid itu karena dia kewajiban. Wajib meninggalkan salat. Ketika haid dia kan tidak boleh salat. Wajib meninggalkan salatnya. Laisa li ajli takhfif. Jadi bukan karena memberikan keringanan kepada orang yang haid dia boleh tidak salat karena keringanan, tidak. Karena kewajiban dia tidak boleh melakukan salat ketika dalam masa haid dan nifasnya. Wal murtaddu min ahli azaim, sedangkan orang murtad itu juga dari ahli yang diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Maka tetap dia harus mengqadha kalau orang murtad itu. Dalam keadaan apa? Orang-orang tadi itu, orang yang gila dalam keadaan murtad. Oleh sebab itu kita memang perlu hati-hati, Pak. Dalam sholat ini kita kadang tidak gila, tidak mabuk. Banyak dari kita itu yang meninggalkan sholat dengan alasan, berbagai macam alasan, baik dari kerja, kecapean dan lain sebagainya. Oleh sebab itu yang merasa meninggalkan sholat, monggo kita qadha sholatnya. Tidak usah melakukan sholat sunnah, langsung mengqadha sholat kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, ya. Demikian saja, mari kita doa sebelum kita tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا أبدا ومرافقة نبينا محمد في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال حالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.